Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya, Om Ashari itu merupakan salah satu dari orang tua saya yang menjadikan saya sebesar ini, dan siyakin ini karena beliau jasanya waktu itu mendampingi saya pada saat saya awal-awal memasuki dunia softball. Dia memberikan semangat, memberikan nasihat, memberikan wejangan agar saya bisa sabar, tabah, dan kuat untuk bisa melalui hidup ini dan untuk bisa melewati semua pertandingan yang saya akan lewati. Dan jujur aja saya merasa sangat kehilangan untuk Om Ashari, tapi mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dengan beliau sehingga beliau dipanggil terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan juga tenang dan damai di sana. Selamat jalan Om. Kita semua kangen sama Om. Kita semua sayang sama Om. Kenangan saya terhadap almarhum Pak Haji Hari Ashari. Beliau adalah sahabat yang setia, penuh toleransi, penuh dedikasi, berkomitmen, dan mudah bergaul. Pribadi yang sangat menyenangkan. Saya kira itu kenangan saya mengenai Pak Haji Hari Ashari almarhum. Semoga beliau beristirahat dengan damai di surga. Amin. Salam Rahayu dan sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan turut cita atas wafatnya Bapak almarhum Haji Hari Ashari Pak Pucang. Dan ada sedikit yang ingin saya ceritakan mengenai beliau. Beliau guru saya waktu angkatan ketiga SMIP Wisata, back to 1983. Bukan tiketing yang saya mau ceritakan saat ini, tapi betapa beliau sangat membantu saya. Karena beliau memberi kepercayaan kepada saya, karena beliau melihat orang bukan karena bentuk dan rupanya, tapi siapa di dalamnya. Dan beliau banyak membantu orang-orang lain. Untuk itu saya mengatakan kepada keluarga yang ditinggalkan, bapak kalian adalah pahlawan untuk beberapa orang. Mungkin selisih, tapi itu bagus semuanya. Untuk Uut, Ibu, Rudi, Tony, dan Dr. Budi, bapak kalian ada di surga. Kenangan tentang Dedi, orang yang baik, lucu, luar biasa lucunya, ramahnya juga luar biasa, selalu manggil aku anakku. Itu yang akan aku rindukan kalau aku ke rumah Mami Ami. Ada Dedi yang manggil anakku, anak kesayanganku. Dedi, you always be in my heart. I miss you already, Dad. Pengen nyanyi-nyanyi bareng. Suara Dedi soalnya bagus banget. Dan kita nanti akan ketemu ya, Dad, suatu saat. Dedi udah ada di tempat yang enak, jadi nggak sakit lagi, dan Dedi bisa lihat kita dari atas sana, dari surga. I love you, Dedi. Bagi saya, Om Hari Ashari adalah orang yang sangat baik. Beliau juga seorang yang humoris, ceria, dan penuh kekeluargaan. Dia adalah sahabat, guru, ayah, serta orang yang selalu memberikan petua kepada saya, juga kepada teman-teman. Om Hari Ashari juga banyak menulis lagu, membuat karya-karya lagu yang nasionalis, patriotis, serta lagu-lagu yang membawa pesan kecintaan terhadap tanah air. Selamat jalan Om, semoga husnul khotimah, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mengenang Pak Hari, walaupun cuma Pak Hari itu adik dari ibu saya, tapi banyak cerita yang bisa saya dapat dari kecil sampai juga saat ini. Pak itu termasuk orang yang humble, humoris, juga termasuk orang-orang yang punya rasa yang tidak bisa saya bayangkan. Dulu saat saya kecil, saya sering bercengkrama, sering bercanda, dan semuanya saya dapat dari kecil hingga saat ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga Pak yang sudah mengajarkan saya untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Izinkan saya memberikan kesan terhadap almarhum orang tua kita yang sudah wafat. Allahu yarham Bapak Haji Hari Ashari bin Sumartono. Saya kenal dengan beliau itu waktu saya masih duduk di bangku SMP, umur 14 tahun. Kebetulan saya satu sekolah dengan putra beliau, yaitu Mas Budi. Sekarang usia saya 55 tahun, saya sudah pensiun, saya masih dengan ada istri dan 3 anak-anak saya. Kesan saya terhadap beliau adalah seorang ayah yang sangat baik, ayah yang sangat dekat dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dan juga dengan teman anak-anaknya seperti saya ini. Jika kita kumpul, beliau selalu memberikan kebahagiaan, kegembiraan dengan kita. Kita nyanyi sama-sama, guyon. Tentunya juga ada nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Yang kedua adalah beliau sangat berjasa terhadap kehidupan saya. Beliau pernah menolong saya pada saat-saat saya memang membutuhkan pertolongan. Waktu itu selepas SMA, saya datang ke beliau meminta petunjuk, meminta arahan karena saya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi. Beliau tolong saya bisa masuk di sekolah atau di universitas perguruan perhotelan yang beliau kebetulan waktu itu sebagai dosen di situ. Alhamdulillah, saya bisa kuliah, bisa menyelesaikan dengan baik, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sampai masa pensiun saya. Semoga hal ini merupakan amalan beliau. Beliau memberikan pertolongan kepada saya. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada orang lain di saat orang lain dalam kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi amalan beliau, amal jariah beliau. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan, kebaikan-kebaikan yang saya lakukan selama ini juga mengalir terhadap beliau. Karena berkat jasa beliau, saya mendoakan semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan kebahagiaan dalam kuburnya, dan Allah tempatkan di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk keluarga yang tinggalkan, Ibu, Mbak Ami, Mas Rudi, Mas Budi, dan Mas Tony, semoga diberikan keikhlasan semuanya. Dan kita sama-sama mendoakan terus setiap saat kepada beliau. Semoga Allah berikan ketenangan dalam kuburnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sosok almarhum Hari Ashari, buat Bambang, buat aku nih nggak ada duanya. Karena beliau, saya jadi kenal atau mengerti dunia pariwisata maupun traveling. Yang mana waktu itu saya pernah bekerja dengan Pak Hari Ashari sampai beliau pensiun. Dan saya tidak ketemu lagi hampir kurang lebih 30 tahun. Dimana sosok saya rindu sebagai, saya anggap sebagai guru, sebagai orang tua yang mendidik saya. Begitu lama tidak bertemu,
akhirnya saya memberanikan diri. Tahun 2020 kemarin, saya datang, saya sowan ke rumah Pak Hari. Di sana bertemu dengan ibu, bapak, dan mungkin ada keluarga yang lainnya. Dari hati lubuk saya yang paling dalam, saya meminta maaf. Semenjak dulu hingga sekarang, saya harus berbuat apa? Karena tidak mungkin. Dan semua ini sudah diatur sama Yang Kuasa. Dapat waktunya saya hadir, datang minta maaf. Bahkan Pak Hari dan keluarga, kedatangan saya disambut dengan baik sebagai anak sendiri. Untuk Pak Hari saya tidak bisa bilang apa-apa, yang jelas the best buat Pak Aryasari. Hanya itu saja. Salam doa. Al-Fatihah. Dari semua kakek-kakek teman saya yang pernah saya kenal, Dedi itu satu-satunya yang ngasih saya nickname Mr. Moonlight. Kalau kata Dedi, Mr. Moonlight itu artinya adalah orang baik yang datang di malam hari membawa mimpi. Itu berarti banget buat saya. Dan Dedi, walaupun pertemuan kita itu singkat, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi tempat lain yang lebih baik, insya Allah. Amin. Salam dari Mr. Moonlight. Assalamualaikum, saya Helvetika, buyut ke-1 Dedi Hari Ashari. Saya merasa bersalah, Dedi Ashari pernah nyuruh kayak gini, Dek, tolong colokin HP. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Aku merasa sangat bersalah karena tidak menolong Dedi. Semoga Dedi tenang di sana, semoga Dedi udah surga dan di tempat yang enak sekali. Semoga Dedi udah tenang dan Dedi pasti udah nyanyi keroncong di sana. Hai Dad, video ini khusus buat Dedi dimanapun Dedi berada. Tapi aku yakin Dedi lagi ada di tempat yang sangat menyenangkan. Dedi udah gak kesepian lagi, Dedi udah gak sakit-sakit lagi. Aku cuma pengen bilang yang mungkin gak pernah aku sampaikan secara langsung pas Dedi masih ada. Aku pengen bilang makasih yang sedalam-dalamnya karena berkat kasih sayang Dedi, bimbingan Dedi, terus juga semua rasa support Dedi, terutama ke diri aku sendiri, itu aku bisa sampai di titik yang dimana aku ngerasa sukses gitu loh. Aku bisa membanggakan keluarga aku dan juga Dedi. Terakhir, aku pengen minta maaf ke Dedi kalau misalkan selama ini aku tuh suka sibuk sama urusan aku sendiri, sampai dimana kadang-kadang chat atau telepon dari Dedi tuh gak sempet aku angkat. Padahal mungkin saat itu Dedi emang butuh orang buat ngobrol, buat cerita. I'm so sorry that kalaupun emang bisa diputar gitu waktunya, aku pengen banget bisa spend waktu lebih banyak sama Dedi dan juga mengenal Dedi lebih lama, lebih dekat. Kalau mau jadi anak Dedi itu harus jadi anak yang berani. Kita harus bisa berenang, kita harus bisa nyanyi, kita harus bisa bergaul, terus kita harus ngomong jujur. Dedi itu selalu suka sama kejujuran. Bohong aja sedikit dia pasti marah besar. Kayak pikir setelah saya jadi orang tua, ya itulah bentuk proteknya dia sama kita gitu. Apalagi saya anak satu-satunya perempuan. Terus ada beberapa hal penting dalam hidup saya di mana Dedi itu jadi hero buat saya. Orang lain gak peduli sama saya. Dedi datang untuk saya. Akhirnya Dedi benar-benar menjadi guru, menjadi dosen ya di Teresia, di Jaya Wisata, di Paramita, juga di Atmajaya,
Dan LP3 lupa, ada 2 lagi yang saya lupa gitu. Dan Dedi memang tegas, Dedi memang killer, tapi murid-muridnya selalu sayang sama Dedi. Gak tahu kenapa. Aku cuma mau bilang sama Dedi bahwa Dedi adalah orang yang paling sangat berarti buat aku, laki-laki yang selalu ada di dalam hati aku. Dedi teman curhat aku, Dedi tempat diskusi aku, tapi Dedi juga tempat aku arguing, selalu arguing sama Dedi. Justru itu sering terjadi pada saat Dedi lagi sakit. Jadi aku banyak nahan untuk lebih banyak diam daripada aku ngomong, karena daripada aku dosa. Tapi ternyata itu tanda-tanda bahwa Dedi mau ninggalin kita semua. Aku berdoa semoga Dedi bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sekeluarga, kami berempat, kami sangat kompak. Kami berjanji kami akan mengirimkan doa-doa yang banyak buat Dedi supaya Dedi ditempatkan di tempat yang lain. Dan kita akan ketemu lagi suatu hari nanti, aku nggak tahu kapan. Dan kita berempat juga janji akan menjaga ibu, menjaga mami. Agar tidak akan ada penyesalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Pak Lek Hari diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal baik Pak Lek diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semua selalu mengenang kebaikan-kebaikan Pak Lek, pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kami semua. Pak Lek selalu hadir di acara-acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daddy, thank you so much untuk semua pelajaran yang sudah kasih ke saya. Itu udah termasuk musik dan juga termasuk kehidupan dan tujuan juga yang harus kita menjalani sampai berhasil. Thank you so much for being a good mentor for Starway dan juga Star Muskom. We're gonna remember all of those happy memories that we had together, and it was so much fun. Tapi despite all of that, we love you, we miss you, and we really cannot wait to see you again on the other side. Love you, Daddy. Much love. Aku nggak tahu lagi mau bilang terima kasihnya kayak gimana. Pokoknya mungkin terima kasih juga belum cukup. Terus sekarang Dedi udah nggak ada. Aku bakal doain Dedi biar Dedi juga dikasih tempat yang terindah di sana. Dedi bisa main musik lagi di sana. Pokoknya aku selalu berdoa yang terbaik buat Dedi. I love you, Dad. I miss you so much. Dedi itu sangat berpengaruh ya di hidup aku. Dari dulu sampai sekarang diajarin musik, diajarin gitar. Ya, pokoknya banyak lah ilmunya yang aku dapat dari Dedi. Aku di sini pengen ngomong, aku tuh pengen ngeluarin apa yang udah aku sama Dedi mulai kemarin. Jadi kemarin Dedi itu buat lagu judulnya Kisah Cinta. Jarang-jarang kan Dedi buat lagu love song, biasanya kan dia perjuangan. Terus waktu itu aku sama Sasa yang disuruh nyanyi di lagu itu, tapi kita berdua enggak, Ded, ini lebih bagus kalau Dedi yang nyanyi karena ini ceritanya Dedi bisa lebih relate sama Dedi. Dan akhirnya bagus, udah kelar. Habis itu pas pulang dari rekaman
Tiba-tiba Dedi bilang, wah kalau dibuat video bagus ini kayaknya. Iya Ded, bagus, tapi sampai sekarang belum kelar-kelar. Nanti insya Allah aku pengen kelarin itu. Ya, we love you Dad. Kehilangan Dedi itu rasanya kayak kehilangan salah satu support system terbesar dalam perjalanan hidup aku. Karena selama ini Dedi selalu ada dan contribute di setiap hal yang aku jalanin gitu. Dedi itu selalu tertarik untuk membahas apapun gitu, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Jadi aku rasanya di sini kayak kehilangan teman ngobrol juga gitu, teman bertukar pikiran. Aku bakal kangen, aku udah kangen bahkan sama sudut pandang Dedi, sama saran-saran, nasihat-nasihat Dedi gitu. Aku yakin banyak banget orang-orang di luar sana yang jealous karena aku punya kakek kayak Dedi yang selalu ceria dan bikin suasana semuanya itu jadi lebih hidup gitu ketika Dedi ada. Sekarang Dedi udah gak sakit lagi, Dedi udah bisa makan apa aja, Dedi udah bisa jalan kemana-mana, terbang dan melakukan semua hal yang Dedi pengen. Semoga Dedi bahagia dan lebih tenang di sana. I love you.